Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini, Ibu Rosi Ummu Abdullah? Dari Bandung, Ustazah. Sunda lagi ya? Asli Sunda, asli Bandung atau tinggal di Bandung? Asli Bandung. Asli Bandung. Berarti Teh Rosi ya ini ya. Nah, silakan Teh. Ustazah dia bertanya, anak kan alhamdulillah diamanahi anak sambung gitu ya. Jadi dari bawaan suami, ketika anak itu dijemput sama ibu kandungnya, misalkan kan sekarang tinggal sama anak nih. Ketika liburan, misalkan dijemput sama ibu kandungnya, nah itu tuh anak tuh selalu ada perasaan cemburu. Nah, bagaimana itu cara mengatasinya gitu. Terus kan sekarang suami anak sudah meninggal, tapi kan memang amanahnya itu suami inginnya anak itu tuh bersama anak gitu. Nah, itu gimana ya Ustazah? Masya Allah, baik. Usia berapa anaknya? 10 tahun. Putri atau putra? Putra. Putra 10 tahun. Tinggal bersama Teh Rosi sudah berapa tahun? Dari TK. Dari TK, Masya Allah. Baik, terima kasih jazakillah khair atas pertanyaannya begini. Ya, Masya Allah. Namanya anak sambung itu, Masya Allah, kita intinya gini dulu deh Ibu. Kita bersyukur kepada Allah ya. Ketika Allah tuh berikan kepada kita anak-anak. Karena subhanallah banyak nih pasangan-pasangan yang sudah menikah puluhan tahun, belasan tahun belum Allah karuniakan. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk kita bisa memiliki anak, baik itu anak kandung maupun anak sambung, kita syukuri. Anak itu tidak harus anak kandung. Kalau Allah berikan anak kandung, maka kita katakan alhamdulillah. Allah berikan anak sambung, itu juga kita katakan alhamdulillah. Karena subhanallah, ketika tadi Teh Rosi mengatakan bahwasanya anak sambungnya itu dititipkan kepada Teh Rosi dari mulai TK, artinya ada banyak kesempatan Teh Rosi untuk bisa memberikan pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu kepada anak tersebut, ya, mendidik anak tersebut untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan bagaimana seharusnya dia bersyukur kepada Allah, menanamkan kebaikan-kebaikan ke dalam diri anak tersebut, ya, Masya Allah, dan itu menjadi pahala jariah bagi Teh Rosi. Nah, kalau misalnya tadi Teh Rosi berkisah nih, bercerita, kalau tadi ibunya si anak ini terkadang misalnya menjemput liburan pengen ketemu sama anaknya, bagaimana sikap Teh Rosi gitu ya. Sikap Teh Rosi tadi sudah benar, membolehkan anak tersebut untuk berjumpa dengan ibunya. Jadi kita tidak boleh melarang ketika anak tersebut memang mau berjumpa dengan ibunya. Dan ketika ada sifat cemburu itu fitrah ya, karena cemburu itu adalah sifat manusia. Tapi kita tidak boleh jua dengan kecemburuan yang kita miliki akhirnya menghalangi anak-anak sambung kita untuk bisa berjumpa dengan orang tua aslinya. Tetap kita berikan haknya anak-anak untuk bisa berjumpa dengan orang tuanya, dan kita harus benar-benar jujur kepada anak-anak kita bahwasanya itu adalah orang tuamu gitu ya. Dan ibu sayang kepadamu, orang tuamu juga sayang kepadamu. Jadi subhanallah, jangan sampai kita itu kepada anak-anak menanamkan dosa-dosa jariah. Jangan sampai akhirnya misalnya kita sebagai ibu sambung mengatakan kepada anak-anak sambung kita secara tidak sengaja karena rasa cinta kita yang terlalu besar kepada anak sambung, kita katakan misalnya nih kepada anak-anak kita, anak-anak sambung misalnya, udah nggak usah berbuat baik kepada ibumu, toh ibumu tidak berbuat baik kepadamu. Subhanallah, ini adalah dosa jariah yang nanti kalau anak ini terus tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya, kita berada di kubur, maka dosa itu akan terus mengalir kepada diri kita. Ya, jadi tetap kita sebagai ibu sambung mengenalkan kebaikan-kebaikan ibu tersebut, ya, membiarkan anaknya berjumpa dengan ibunya. Nah, baik. Kemudian yang kedua, kalau wasiat suami misalnya ya, wasiat suami pesannya agar anaknya itu diasuh oleh ibu sambungnya, maka ini perlu dikomunikasikan dengan ibu kandungnya si anak. Jadi Teh Rosi cerita aja bahwasanya ini ayahnya Allah yarhamuh ya telah berpesan kepada saya, ayah anak ini, untuk saya mengasuh gitu ya. Nah, alhamdulillah kalau si ibu itu mau gitu ya, mau mengerti, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata si ibu ini ternyata kekeh, si ibu ini ngotot pengen mengasuh anaknya, dan anaknya itu diajak ya untuk memilih, kira-kira kamu mau pilih yang mana? Pilih ibumu atau pilih diri saya gitu ya. Dan ini sempat juga terjadi ke dalam diri Rasulullah SAW ketika waktu itu Rasulullah SAW ya, waktu itu beliau diberikan anak angkat yaitu Zaid, dan ketika datang
bapaknya Zaid, bapak kandungnya, kemudian beliau merayu Rasulullah SAW agar mengembalikan Zaid, maka Rasulullah SAW ketika itu meminta kepada Zaid untuk memilih siapa, dan ternyata Zaid lebih memilih Nabi kita Muhammad SAW. Kalau misalnya si anak ini lebih memilih Teh Rosi, maka ibunya tidak boleh menahan anak tersebut untuk hidup dengan Teh Rosi. Tapi sebaliknya, kalau si anak misalnya memilih ibu kandungnya, maka kita pun tidak boleh untuk menahannya. Ya begitu kalau memang anaknya sudah tahu kan, sudah besar ya. Beda kalau misalnya anaknya masih bayi, anaknya masih terlalu kecil, belum bisa memilih, itu maka kita pegang dulu izin kepada ibu kandungnya bahwasanya kita akan bimbing dulu sampai anak ini besar, baru kemudian kalau mau ambil ya silahkan. Begitu ya Teh Rosi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Teh Rosi keturunan-keturunan yang salih dan salihah, dan semoga Allah jadikan amal kebaikan Teh Rosi yang telah memberikan kepada anak tersebut menjadi amal jariyah. Amin Allahumma amin.